Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran? Nah, alhamdulillah. Semoga kita tetap semangat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Coba kalian buka LKS kalian halaman 8. Tapi sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah sama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian sudah siap? Nah, coba dengarkan apa yang Ibu jelaskan ya. Yang halaman 8 yang D, perilaku hidup bersih dan suci. Orang beriman pasti apa? Pasti menyukai apa? Menyukai kebersihan. Karena menjaga kebersihan adalah perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mencintai orang-orang yang bersih. Bahkan Nabi Muhammad pun menyukai kebersihan. Karena apa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Hidup bersih harus dimulai dari kita kecil, dimulai sejak kita kecil, dimulai juga dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah menjaga kebersihan, setelah itu apa? Lingkungan kita, rumah kita, sekolah kita, bahkan apa? Pakaian yang kita pakai juga. Seperti apa? Pertama mandi, menjaga kebersihan apa kalau mandi? Mandi menjaga kebersihan badan. Berapa kali kita mandi? Ya, mandi 2 kali sehari. Menggosok gigi setelah makan dan apa? Sebelum tidur. Coba kalian lihat lagi LKS kalian halaman 9 yang paling atas. Berpakaian harus rapi dan bersih. Berpakaian kita juga harus bersih dan rapi. Jangan ketika kita mau pergi aja, pergi jalan-jalan atau pergi ke tempat kondangan baru kita berpakaian rapi. Jangan. Sekolah juga harus rapi. Dimanapun kita harus berpakaian rapi dan bersih, terutama ketika kita hendak melaksanakan sholat. Di luar sholat pun harus bersih atau suci. Nah, lingkungan sekitar pun harus bersih. Tempat belajar, kelas kita, sekolah itu harus bersih. Kemudian membuang sampah juga harus pada tempatnya. Jangan sembarangan. Jangan diselipin di bangku. Jangan ditaruh di laci meja. Jangan ditaruh di kantong baju. Jangan, harus apa? Dibuang di tempatnya. Kebersihan harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit. Hidup kita akan menjadi sehat, lalu menjadi tenang dan nyaman jika kita menjaga kebersihan. Sholat kita akan semakin khusyuk juga kalau kita berpakaian apa? Bersih dan suci atau rapi. Jangan mau sholat, jangan abis main nih, kamu abis main bola, pulang ke rumah, terus ambil wudhu langsung sholat. Nah, ketika sholat apa yang kamu rasakan? Gatel-gatel apa? Karena apa? Bajunya kotor, kita udah keringetan, campur apa? Bau matahari juga, bau keringet kita juga. Nah, makanya kalau sholat itu harus apa? Berpakaian yang rapi dan bersih atau suci. Begitu juga ketika kita belajar. Kalau kita tidak mandi, kemudian kita belajar nih, apa yang kamu rasakan? Gatel, gerah, badan kamu lengket. Nah, itu kalau apa? Kalau kita tidak mandi. Makanya sebelum belajar atau setelah bangun tidur kita harus apa? Mandi. Agar apa? Agar badan kita kembali segar. Jadi kalau mau belajar juga jadi apa? Semangat dan cepet.
Kalau kamu mau belajar nih tapi belum mandi, pasti kamu menulisnya masih ngantuk, males-malesan, ntar nguap terus badan lengket, gerah. Nah, jadi apa, belajar kamu juga jadi males-malesan, jadi menurun prestasinya. Kalau kita menjaga kebersihan badan kita, kalau mau belajar harus rapi, mandi yang bersih, terus pakai sabun, pakai bajunya juga bersih rapi, terus pakai minyak wangi. Belajar akan menjadi apa, semangat, belajarnya juga jadi mudah, prestasi pun akan mudah didapat atau diraih. Oleh karena itu, biasakanlah hidup bersih dan suci. Nah, coba kalian lihat lagi yang halaman 9 yang macam-macam najis. Kalian mungkin sudah mendengar di waktu semester 1 ya, macam-macam najis. Ada berapa macam najis? Najis ada 3 macam. Najis ada 3 macam, ada najis ringan, ada najis sedang, dan ada najis berat. Nah, tadi ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat. Najis secara bahasa artinya kotor. Jika kotor tidak boleh apa? Tidak boleh sholat, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh melakukan apa? Ibadah. Karena apa? Karena percuma kalau badan kita kotor, kita langsung sholat atau beribadah, baca Quran atau apa akan ditolak oleh siapa? Oleh Allah, percuma dong. Nah, karenanya kita harus selalu bersih. Nah, macam-macam najis dan cara menyucikannya juga berbeda-beda. Yang pertama, najis ringan atau disebut juga mutawasitoh. Najis ringan disebut juga mukhafafah. Coba kalian buka LKS halaman 10 ya. Najis ringan atau najis mukhafafah. Najis ringan adalah najis berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun. Berarti usianya berapa? 1 tahun atau 1 tahun setengah. Tapi bayinya juga harus yang laki-laki. Dilanjutkan juga belum makan apa-apa selain ASI, air susu ibu. Jadi bayinya itu belum makan ASI, belum makan apapun, baru apa? Nyusu atau ASI, air susu ibu. Nah, kalau kita nih, misalkan kamu punya adik kamu belum berusia 2 tahun, masih 1 tahun. Kamu lagi gendong nih, kamu pengen gendong adik kamu. Nah, tiba-tiba ketika kamu lagi gendong, adik kamu pipis. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, pertama, adik kamu taruh di bawah, jangan dilempar, nanti nangis. Adik kamu taruh di bawah dulu. Nah, kemudian kamu apain baju kamu yang terkena air kencing adik kamu apakan? Kamu percikan di atasnya hingga basah. Kamu ambil air di gayung, tangan kamu gini, kamu siretin, tahu disiretin gini, sampai misalkan ini misalkan kena air pipis, kamu giniin sampai basah. Sampai apa? Meskipun airnya itu nggak ngalir, dipercikan gitu aja, itu udah bersih. Nah, itu cara membersihkan najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh disebut juga najis sedang. Misalnya kotoran manusia atau kotoran hewan, ada nanah, ada muntah, ada bangkai binatang. Nah, jika kita terkena najis mutawasitoh, apa yang kita lakukan dengan membersihkannya bagaimana? Nah, kita bersihkannya, kita siram. Misalkan ada darah nih, kamu mau sholat, tiba-tiba ada darah tuh di lantai. Apa yang kamu lakukan? Kamu ambil air, kamu siram lantai yang ada darahnya, kamu siram sampai bersih, sampai nggak ada warnanya, sampai darahnya hilang, bau amisnya juga hilang, dan rasanya kalau kamu nyium itu, kalau baunya itu, nah itu pokoknya sampai benar-benar bersih.
Nah, kalau udah bersih baru kalian boleh gunakan untuk beribadah. Untuk yang ketiga, najis mugolazo atau najis berat. Contohnya apa? Najis berat itu najis yang terkena apa? Anjing dan babi. Jika terkena najis berat, bersihkannya dengan air bersih sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Makanya kamu harus berhati-hati terhadap anjing dan babi. Jika diri kita terkena jilatan anjing, itu yang kamu lakukan, kamu ambil air, kamu bersihin, kamu siram sampai 7 kali. Salah satunya dengan debu. Setelah dengan debu baru kamu bersihkan lagi. Nah, begitu juga dengan benda-benda yang kita gunakan. Kalau misalkan piring kamu nih terkena jilatan anjing, ya bersihnya kayak gitu juga. Pertama pakai air sebanyak 7 kali, salah satunya apa? Dicampur dengan tanah. Itu cara membersihkan najis berat atau najis mutawasito. Nah, tugas mandiri ya. Tugas kalian untuk hari ini, kalian kerjakan halaman 10. Halaman 10 sampai halaman 11. Sampai halaman 11 aja ya. Halaman 10 sampai halaman 11. Yang gambar, yang ada gambarnya, gambar 1 2 3 4 5 6 yang ada gambarnya. Terus yang bawahnya nggak usah ya, yang kerja, yang tugas kelompok nggak usah dikerjakan. Cukup halaman 10 sampai halaman 11, 1 sampai 6. Kalau udah, coba kalian buka LKS kalian lagi halaman 12. Hukum bersuci. Kita lanjutkan lagi ya. Hukum bersuci. Bersuci merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersuci juga diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, hendak tawaf, atau hendak membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk bersuci. Karena apa? Bersuci sangat penting dalam agama Islam, baik suci dari najis maupun kotoran. Karena apa? Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih dan suci. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, yang terakhir, manfaat membiasakan hidup bersih. Manfaat bagi kita, bagi diri kita. Yang pertama, dicintai dan disayang oleh siapa? Oleh Allah. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Kemudian disenangi keluarga, teman, bahkan memiliki banyak teman. Lingkungan juga menjadi sehat dan tempat tinggal kita juga menjadi nyaman. Nah, itulah materi kita hari ini dan tugas untuk kalian hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Tugasnya jangan lupa ya, halaman 10 dan 11 dari nomor 1 sampai nomor 6 aja. Yang tugas kelompoknya tidak usah. Ibu akhiri. Nah, sebelum kita akhiri, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ibu akhiri. Kalau ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Untuk tambahan satu lagi, ada Ibu kasih rangkuman untuk kalian ya. Nanti tugasnya ada 2, di buku LKS dan di buku tulis. Nanti tugasnya difoto dua-duanya, dikirim juga dua-duanya ya ke grup masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.